Jumpa lagi dalam Bina Iman GKI Kelasi Solo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita pasti sering mendengar pepatah yang mengatakan bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering kali diperhadapkan dengan adanya kesempatan yang hanya bisa kita lakukan saat itu saja. Salah satunya adalah kesempatan untuk menolong atau memberi kepada sesama yang membutuhkan bantuan. Bacaan kita hari ini juga mau membahas atau membicarakan tentang kesempatan yang tidak datang dua kali. Bacaan hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi sudah sama-sama membaca dan mendengarkan bacaan kita hari ini. Rasul Paulus pada waktu itu hendak mengingatkan jemaat di Galatia bahwa mereka diminta untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Mereka diminta untuk tidak bosan-bosan berbuat baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya apa makna berbuat baik itu sendiri? Dilansir dari beberapa artikel, berbuat baik ini dapat diartikan sebagai memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kebutuhan ini bisa berupa materi, bisa berupa spiritualitas, ataupun moral, dan masih banyak kebutuhan lainnya. Rasul Paulus di sini itu mau mengingatkan ketika kita itu berbuat baik, hendaklah kita itu berbuat baik dengan tulus, dengan ikhlas, sesuai apa yang kita mau, sesuai apa yang kita hidupi gitu ya. Jadi kita tidak perlu menunggu balasan ataupun imbalan, karena bisa jadi ada orang-orang yang sebenarnya itu tidak bisa menerima maksud baik kita. Jadi mungkin mencibir kita ketika kita berbuat baik, mengolok-olok kita, dan bahkan menganggap apa yang kita lakukan itu memiliki tujuan tersendiri begitu. Jadi kita diminta untuk jangan pernah menunggu imbalan, jangan pernah menunggu balasan. Kalau hari ini kamu memberi orang lain, suatu saat nanti ketika kamu juga membutuhkan bantuan, jangan sampai bantuan yang sudah kamu berikan ini, itu kamu ingat-ingat, kamu jadikan dulu kamu sudah aku bantu, tapi kenapa saat aku butuh bantuan kamu pun tidak ada sekarang. Rasul Paulus tidak ingin kita seperti ini, karena Rasul Paulus juga menyebutkan suatu saat nanti entah kapan, ketika waktunya tiba, kita akan menuai hasil yang baik. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan akan kembali pada kita jika kita tidak menjadi lemah. Lemah di sini dalam artian ya ketika kita memberi ya dengan tulus saja. Karena ketika kita mengharapkan balasan, suatu saat nanti kita akan menyesal dan kecewa. Kenapa orang yang sudah ku beri bantuan itu tidak memberikan bantuan kembali ketika aku membutuhkan. Selain itu, Rasul Paulus juga mau mengingatkan, selama masih ada kesempatan bagi kita, Rasul Paulus mau mengatakan, hidup yang kita jalani itu merupakan kesempatan dari Tuhan. Bisa saja kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita dapat membantu sesama itu bisa jadi kesempatan pertama dan terakhir dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk dapat menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak perlu menunggu waktunya tepat, tidak perlu menunggu berkelebihan, tidak perlu menunggu kaya. Ketika kita mendapatkan kesempatan dan pada saat itu juga sebenarnya kita bisa membantu, maka bantulah sesama kita. Karena hidup kita ini itu adalah hidup yang sementara, hidup yang ada batasnya. Bahkan dalam satu hari ini kita itu melalui 24 jam saja. Bagi orang ada yang bilang 24 jam itu waktunya lama gitu ya.
Tapi coba kita bayangkan ketika kita memiliki banyak planning, mungkin saja 24 jam itu tidak cukup untuk melakukan semua itu. Maka dari itu kita bisa sama-sama melihat dan merefleksikan kembali. Ketika ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, marilah kita menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena seperti penggalan lirik lagu ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, seperti lagu yang tadi, kita bisa melihat bahwa hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Marilah mulai saat ini kita menggunakan kesempatan yang ada untuk dapat berbuat baik. Salah satunya dengan cara paling sederhana, mendoakan sesama kita, baik yang sedang kesulitan ataupun sedang sakit. Kita dapat mendoakan mereka, kita dapat membantu mereka supaya mereka dapat cepat sembuh dan segera melalui masa-masa sulit dalam hidupnya. Marilah kita menggunakan kesempatan yang mungkin tidak datang 2 kali ini untuk melakukan dan melayani Tuhan melalui diri kita sendiri dan sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.